Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024. Baiklah, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Keluaran pasal yang ke-33 ayat 11. Demikian dikatakan. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu masih jelas dalam ingatan kita beberapa tahun yang lalu, tepatnya di tahun 2020, di mana negara kita ini dimasuki wabah virus COVID-19. Virus COVID-19 ini menyebabkan kita tidak lagi bebas untuk beraktivitas di luar rumah. Virus COVID-19 ini menyebabkan kita tidak lagi bisa bebas untuk bertemu dengan orang lain di luar rumah. Tidak lagi bebas untuk berbicara dengan orang lain. Bahkan tidak sedikit orang-orang melakukan pekerjaan kegiatannya dari rumah alias work from home. Dan kita juga diwajibkan untuk memakai masker apabila kita keluar dari rumah. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, bahkan tidak hanya itu, virus COVID-19 juga mengharuskan kita untuk mengadakan ibadah secara online. Kita ibadah tidak lagi tatap muka langsung, melainkan kita mengikuti ibadah dari tempat kita masing-masing. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan, karena virus tersebut sudah hilang, sudah lenyap dari negara kita ini, dan kita sudah bisa lagi beraktivitas sebagaimana biasanya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, pasti kita setuju kalau saya katakan bahwa melakukan suatu kegiatan itu tidak bertatapan muka langsung itu tidak enak ya. Ada yang kurang, gak pas. Misalnya diadakan rapat secara online. Memang kita bisa melihat teman kita melalui monitor, kita bisa mendengar pendapat orang lain, atau kita bisa menyampaikan pendapat kita. Tetapi kita harus akui pasti ada yang kurang. Kayaknya gak enak gitu, gak pas. Sama seperti dengan ibadah online, Bapak Ibu saudara-saudara. Memang dari layar monitor di rumah kita bisa melihat, kita bisa mengikuti jalannya ibadah dari awal sampai selesai. Tetapi kita tidak bisa memungkirinya bahwa ada yang kurang kalau ibadah itu tidak langsung tatap muka, ya. Kita tidak langsung bertatap muka dengan pengkhotbahnya atau liturgisnya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa Tuhan langsung bertatap muka berbicara kepada Musa. Bahkan dikatakan Tuhan berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya. Wah, Bapak Ibu saudara-saudara, bahagia sekali pasti ya. Luar biasa sekali bagaimana Tuhan langsung bertatap muka, berbicara layaknya seorang teman kepada Musa. Bapak Ibu saudara-saudara, tentu timbul tanda tanya dalam diri kita. Kok bisa? Apa yang menyebabkan Tuhan langsung bertatap muka, berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya? Bapak Ibu saudara-saudara, tidak lain tidak bukan karena Musa itu taat dan setia kepada Tuhan. Di saat bangsanya memberontak kepada Allah, di saat bangsanya tidak setia,
Di saat bangsanya itu menyembah berhala, tetapi Musa tetap setia kepada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan langsung bertatap muka kepada Musa. Tuhan berbicara kepada Musa seperti seseorang berbicara kepada temannya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita ingin seperti Musa, bukan? Kita ingin juga Tuhan itu berbicara kepada kita seperti seorang berbicara dengan temannya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimanakah supaya Tuhan mau berteman dengan kita? Bagaimanakah supaya Tuhan mau bersahabat dengan kita? Mari kita tiru Musa, tetap setia kepada Tuhan. Apapun, bagaimanapun kondisi hidup kita, tetaplah setia kepada Tuhan. Ingatlah, Tuhan itu adalah sahabat kita yang sejati. Dia mau berteman dengan siapapun, dengan catatan yang setia dan taat kepadanya. Seperti syair lagu ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan itu mau berteman dengan siapapun. Tuhan itu mau bersahabat dengan siapapun, termasuk kepada kita. Tetapi dengan catatan, kita harus taat, kita harus setia kepadanya sepanjang hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk firman yang kami dengarkan di pagi hari ini, di mana Tuhan, Engkau berbicara tatap muka dengan Musa. Engkau berbicara kepada Musa seperti seorang berbicara kepada temannya. Engkau bersahabat berteman dengan Musa karena engkau melihat bagaimana Musa itu taat setia kepadamu. Di saat bangsamu itu Tuhan memberontak, menyembah berhala, namun Musa tetap setia kepadamu. Bapa yang baik, kami pun ingin Engkau mau menjadikan kami temanmu. Kami juga ingin Tuhan, Engkau mau berbicara kepada kami seperti seorang berbicara dengan temannya. Untuk itu Bapa, kuatkan kami, ingatkan kami, agar kami tetap setia dan taat kepadamu, sehingga Engkau mau menjadi sahabat kami. Terima kasih Bapa, berkatilah firman-Mu ini Tuhan, agar dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa yang baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati kami tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Apabila ada yang sakit, tolong Tuhan sembuhkan. Apabila ada yang sedang berduka, tolong Tuhan hiburkan. Bapa yang baik, berkati kami dalam segala aktivitas maupun pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Terimalah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.